Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar apakah manusia bisa di-cloning. Kita belajar. Itu pertanyaan yang sangat menarik. Lagi pula para ilmuwan berhasil mengkloning domba Dolly pada tahun 1996. Jadi mengapa kita belum membuat cloning manusia? Sebenarnya kita sudah melakukannya, namun tidak seperti yang Anda pikirkan. Apa yang telah kami lakukan adalah mengkloning manusia untuk mendapatkan sel induk embrionik yang suatu hari nanti dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Yang belum kita lakukan adalah mengkloning seseorang hingga ke tahap bayi. Dan alasan utama kita belum melakukan adalah karena belum ada cara etis untuk melakukannya. Dengan sedikit penyesuaian, cloning manusia jenis ini seharusnya dapat berhasil. Namun penyesuaian tersebut akan mengakibatkan banyaknya keguguran, bayi lahir mati, bayi dengan cacat lahir, dan sebagainya. Dampak ini membuat saya mual terhadap hewan. Hal ini jelas tidak dapat diterima terhadap manusia. Dan bahkan jika kita berhasil melakukannya, hal ini masih sangat sulit sehingga tidak akan berhasil setiap saat. Yang berarti meningkatkan resiko cacat lahir dan sebagainya. Soal ini belum cukup buruk, bahkan ketika berhasil seringkali ada masalah. Klon tampaknya memiliki masalah dengan kesehatan mereka hanya karena mereka adalah klon. Sampai kita mengetahui alasannya, tidak adil untuk menciptakan klon yang tidak sehat. Tidak, untuk masa mendatang kami tidak akan dan tidak boleh mengkloning manusia. Potensi masalah bagi klon dan ibu pengganti terlalu besar. Yang saya pikir akan saya lakukan untuk sisi jawaban adalah sedikit fokus pada cara kerja cloning dan mengapa hal itu sangat sulit dilakukan. Kemudian saya akan mengakhiri dengan sedikit tentang beberapa masalah kesehatan yang harus dialami oleh cloning hewan. Cara kerja cloning seperti yang mungkin Anda ketahui, Anda adalah hasil dari sperma yang membuai sel telur. Sel telur yang telah dibuai itu kemudian terbagi dan terbagi lagi hingga akhirnya adalah Anda. Cloning bekerja sedikit berbeda. Untuk mengkloning Anda, para ilmuwan perlu melakukan 3 hal yang diuraikan di bawah ini. Pertama-tama, mereka perlu mengambil sel telur manusia dan membuang DNA-nya. Selanjutnya, mereka mengambil salah satu sel Anda dan mengambil DNA-nya. Mereka kemudian memasukkan DNA Anda ke dalam sel telur dan menanamkannya ke ibu pengganti. Ini semuanya berjalan lancar. Setelah 9 bulan klon Anda akan lahir. Ini berhasil karena DNA Anda memiliki semua instruksi untuk membentuk Anda. Jadi jika kita memasukkan DNA Anda ke dalam sel telur, telur tersebut akan diinstruksikan untuk tumbuh menjadi salinan diri Anda. Kedengaran cukup mudah, tetapi sebenarnya tidak. Ada banyak yang bisa salah. Cloning adalah urusan sukses atau gagal. Cloning itu sulit dan bisa gagal di setiap tahap. Para ilmuwan mengambil DNA dari sel-sel yang sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Sulit untuk mengeluarkan DNA lama dan memasukkan DNA baru. Sel mungkin rusak saat nukleus dipindahkan. Dan saat para ilmuwan akhirnya berhasil memasukkan DNA baru ke dalam sel, barulah masalah benar-benar dapat dimulai. DNA memang memiliki semua instruksi untuk membuat makhluk hidup. Namun, tidak setiap sel menggunakan bagian yang sama. Anda tidak ingin bagian DNA yang dibutuhkan untuk menumbuhkan rambut diaktifkan di bola mata Anda. Dan Anda tidak ingin DNA untuk membuat retina diaktifkan di usus besar Anda. Sel-sel mematikan DNA yang tidak mereka butuhkan dengan berbagai cara kimiawi untuk mengkloning sesuatu dari sel kulit. Anda perlu menghilangkan tanda-tanda kimiawi tersebut dan mungkin menambahkan beberapa tanda lagi. Itu disebut pemrograman ulang dan sangat rumit. Begitu rumitnya sehingga sering terjadi kesalahan. Jika DNA tidak diatur ulang dengan benar, pembacaannya akan salah dan menyebabkan berbagai macam kesalahan. Kesalahan itu menyebabkan keguguran, aborsi spontan dan cacat lahir. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang bisa menjadi salah. Semua langkah dalam cloning yang rumit berarti tingkat kegagalannya tinggi. Hingga beberapa persen percobaan yang berhasil, yang berakhir para ilmuwan harus mencoba berkali-kali untuk membuat klon. Faktanya, Dolly adalah salah satu yang berhasil dari 276 pencobaan cloning. Setiap upaya merupakan kerja keras dan memakan waktu yang lama. Tidak etis mengharapkan seorang ibu mengalami banyak kegagalan kehamilan, belum lagi semua anak yang akan lahir dengan masalah. Seolah semua ini belum cukup menakutkan, bahkan ketika semuanya berjalan baik-baik saja, bisa saja ada masalah. Klon cenderung memiliki masalah kesehatan hanya karena mereka klon. Masalah kesehatan pada klon, bahkan setelah klon lahir, masih ada masalah yang dapat muncul.
30% klon berukuran jauh lebih besar saat lahir daripada hewan asalnya. Hal ini terutama terjadi karena mereka lahir dengan organ yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kesulitan bernafas dan sirkulasi darah. Bahkan ketika hal ini tidak terjadi, organ-organ mereka seringkali mengalami cacat. Sayangnya para ilmuwan tidak dapat memprediksi kapan hal itu akan terjadi. Mereka juga tidak tahu apakah cloning akan mempengaruhi perkembangan mental. Bisa jadi cloning tersebut lahir dengan masalah mental yang serius. Kami jelas tidak ingin melakukan ini pada manusia. Ini tidak adil bagi klon dan orang-orang yang membesarkannya. Hewan hasil cloning juga memiliki lebih banyak masalah di kemudian hari. Dolly meninggal saat ia baru berusia 6 tahun. Semungkin karena komplikasi kesehatan akibat cloning. Hewan hasil cloning pada umumnya mengalami tingkat kecacatan yang lebih tinggi dan kematian dini. Para ilmuwan tidak yakin mengapa klon memiliki masalah ini. Tetapi satu kemungkinan penjelasannya adalah DNA mereka kurang terlindungi. Lihat, setiap kali sel membelah DNA-nya menjadi sedikit lebih pendek di bagian ujungnya. Itu adalah bagian alami dalam proses penuaan. Bila DNA kehilangan terlalu banyak DNA yang di bagian akhir, sel tersebut akan mati. Itulah sebabnya alam telah menyediakan lapisan pelindung di ujung DNA yang disebut dengan telemor. Beberapa klon dimulai dengan telemor yang lebih pendek karena DNA yang ditransfer ke sel telah terbelah berkali-kali. Kita mungkin menduga klon akan hidup lebih pendek, namun hal ini tidak selalu terjadi sehingga telemor yang pendek tidak dapat menjadi satu-satunya penjelasan. Bahkan ketika lebih banyak penelitian dilakukan untuk mencari tahu mengapa klon memiliki masalah kesehatan, kita mungkin tetap tidak boleh mengkloning siapapun, resiko lainnya terlalu besar. Sahabat podcast, kecerdasan manusia bukan untuk buat-buat, walaupun tujuannya baik, tetapi mengorbankan manusia menjadi uji coba. Manusia bukan kelinci, manusia bukan tikus. Hak hidup, hak yang terbaik, siapapun dia itu harus dilindungi, karena itu adalah perintah Tuhan. Apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan adalah yang terbaik. Jangan membuat rekayasa ciptaan sendiri yang melanggar kebenaran firman Allah. Shalom, salam podcast M116.